Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atin Kurniawati dari IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahasan Latsar di hari kedua, yakni tentang analisis isu kontemporer. Pada kesempatan kali ini saya akan menyoroti salah satu isu yang menurut saya sangat urgent untuk kita bahas, yakni beredarnya hoax di era pandemi yang terjadi di Indonesia. Kita review dulu apa sih itu isu. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut terhadap krisis. Nah, kita sebagai ASN, kita punya tanggung jawab untuk kemudian menyoroti isu ini karena salah satu fungsi ASN adalah sebagai agent of change, yakni dituntut untuk menjadi agen perubahan. Artinya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu ternyata salah, pegawai ASN dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. ASN juga berfungsi sebagai moral force, yakni diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitarnya terjadi hal-hal yang tidak bermoral, maka pegawai ASN dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Isu mengenai beredarnya hoax mengenai COVID-19 di Indonesia sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Di saat para tenaga kesehatan mulai kelelahan merawat pasien COVID dan juga rumah sakit mulai overload, di saat itu, masyarakat masih berdebat dan terpecah menjadi dua pihak. Ada yang percaya terhadap COVID-19, dan hingga saat ini masih ada saja yang tidak percaya kepada COVID-19 dan menyalahkan seolah-olah rumah sakit, nakes, dan pemerintah meng-COVID-kan para pasien. Nah, kita akan melakukan penilaian kualitas isu terhadap beredarnya hoax ini. Kita akan menggunakan kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan juga kelayakan. Yang pertama adalah aktual, di mana isu ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Penggunaan media sosial yang masif di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat hoax begitu cepat tersebar. Pengguna media sosial yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, pendidikan, ekonomi, budaya, terkadang dengan mudah menyebar berita yang tampak sensasional tanpa berusaha mengkonfirmasi kebenarannya. Hal ini mengakibatkan berita hoax membuat masyarakat menjadi bingung mana yang sebenarnya dapat dipercaya. Aspek kedua adalah kehalayakan, di mana isu ini berbicara mengenai sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita ketahui COVID-19 telah berdampak pada banyak sekali sektor di Indonesia, baik sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Maka, apabila COVID ini tidak segera diatasi, akan semakin banyak masyarakat yang terdampak. Sementara itu, penanggulangannya sendiri di tengah masyarakat terganjal dengan beredarnya berita hoax. Hal ini tentu sangat disayangkan. Kriteria yang ketiga adalah problematik, di mana isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Ya, tentu saja beredarnya hoax mengenai COVID-19 di tengah masyarakat membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan adanya COVID dan juga mengadang-adakan suatu berita yang kemudian mengakibatkan mereka tidak patuh terhadap prokes, tidak percaya terhadap nakes, dan ini mengakibatkan rantai penyebaran COVID tidak kunjung putus di Indonesia. Bila ini terus terjadi semakin lama, maka akan lebih banyak sektor yang terdampak. Seperti tadi saya sebutkan, ada sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, sosial, dan lain sebagainya. Kriteria yang keempat adalah kelayakan, di mana isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Tentu, isu mengenai beredarnya hoax mengenai COVID-19 di Indonesia adalah isu yang masuk akal dan sangat realistis untuk segera dicarikan pemecahan masalahnya. Semakin parah kasus hoax ini di Indonesia, maka masyarakat tidak akan segera tercerahkan dan masyarakat akan semakin tidak taat prokes, semakin tidak percaya terhadap nakes, semakin menganggap banyak pasien yang ternyata di-COVID-kan.
Padahal yang sebenarnya terjadi adalah COVID-19 ini benar-benar ada di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, berbagai pihak terkait harus bekerja sama bagaimana menanggulangi hoax ini. Dari segi hukum, dari Kementerian Kominfo, dan juga dari masyarakat itu sendiri. Kita sebagai ASN, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk terus mengedukasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan tidak menyebarkan berita hoax. Dan apabila kita memiliki kapasitas dan kapabilitas serta pengetahuan yang cukup, kita bisa memberikan edukasi yang lebih mendalam pada masyarakat, agar masyarakat tidak terus percaya terhadap berita-berita hoax yang beredar mengenai COVID-19 ini. Kita harus bergandeng tangan bersama-sama, ASN, pemerintah, nakes, dan seluruh masyarakat untuk bisa segera keluar dari pandemi ini. Sekian. Sementara itu, dengan penilaian kualitas isu USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, kita bisa menilai bahwasannya dari segi urgensi, isu ini sangat mendesak mengingat kasus COVID-19 yang terus meningkat di tanah air. Dari segi seriousness, ini sangat serius karena ini mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat pada prokes dan juga mengakibatkan krisis kepercayaan sehingga masyarakat semakin tidak patuh. Kemudian dari sisi growth, apabila kasus hoax ini tidak segera ditangani, maka akan semakin menyebar luas di masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik. Demikian tadi analisis isu kontemporer mengenai hoax di era pandemi di Indonesia. Semoga pemerintah dan juga segala institusi yang terkait dapat segera mencari solusi dan tentunya akan kita dukung bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.